warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Alfiana Roshidah dan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari dimensi 3 kelas 12 dengan bantuan aplikasi GeoGebra. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar titik atau jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran inti, sebaiknya kita tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan dimensi 3. Dimensi 3 merupakan bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 sering disebut sebagai bangun ruang. Macam-macam dimensi 3 itu ada kubus, ada balok, limas, dan sebagainya. Nah, dimensi 3 ini terdiri dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Oke. Titik. Apa yang dimaksud dengan titik? Titik adalah sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki ukuran. Dan biasanya disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Jadi titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Kemudian ada garis dan ruas garis. Nah, garis adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan dapat diperpanjang sejauh yang diinginkan. Nah, kemudian ada ruas garis. Nah, ruas garis AB adalah himpunan titik-titik pada garis yang berisi titik A dan B serta titik-titik di antara mereka. Jadi di sini tuh banyak titiknya ya. Makanya disebut himpunan titik-titik. Kemudian ada bidang. Bidang adalah himpunan garis yang anggotanya terdiri lebih dari 2 garis. Jadi harus lebih dari 2 garis baru bisa membentuk bidang. Nah, bidang ini memiliki ukuran panjang dan lebar. Jadi dia ini termasuk dimensi 2. Kalau garis termasuk dimensi 1. Nah, kalau memiliki 3 ukuran panjang, lebar, dan tinggi, maka disebut dimensi 3. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada teorema Pitagoras. Jadi kita harus ingat kembali nih, apa itu teorema Pitagoras? Atau bagaimana bunyi teorema Pitagoras? Karena teorema Pitagoras ini akan banyak kita gunakan dalam perhitungan jarak dalam ruang ini. Nah, jadi bunyi teorema Pitagoras mengatakan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Jadi kalau di sini kita memiliki segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya di B, maka yang sisi terpanjang kan yang C ya, atau sisi miringnya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama adalah jarak antar titik. Nah, coba kita perhatikan gambar ini dulu ya. Nah, gambar ini merepresentasikan rute yang menghubungkan kota A, B, C, dan D. Nah, dari gambar ini kita diminta untuk menuliskan kemungkinan rute yang bisa kita lewati jika kita ingin bergerak dari kota A ke kota D. Kemudian kita diminta untuk mencari yang manakah rute yang terpendek dan berapa jarak antara kota A ke D. Nah, oke, yang pertama kita mendaftar rute mana aja yang bisa kita lalui. Nah, yang pertama kan dari A langsung ke kota D. Nah, panjang lintasannya adalah 5,6 km. Kemudian bisa dari kota A, kemudian ke kota B dulu, baru ke kota D. Nanti panjangnya adalah 4 km ditambah 4 km sehingga 8 km. Kemudian kemungkinan yang ketiga, dari kota A ke C, 2 kilo, ditambah lagi C ke D, 4,5, jadinya 6,5 km. Kemudian kemungkinan yang keempat ada A, kemudian ke C, kemudian ke B, lalu ke D, jadinya 2 ditambah 4,5, ditambah 4. Nah, jadinya panjang lintasannya 10,5 km. Kemudian yang terakhir, dari kota A, baru ke B, baru ke C, baru ke D. Jadinya 4 ditambah 4,5 ditambah 4,5. Panjang lintasannya menjadi 13 km. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa rute terpendek adalah yang nilainya paling kecil. Jadi yang panjang lintasannya paling kecil adalah yang 5,6
km, yaitu dari kota A langsung ke kota D. Jadi dari masalah di atas, jarak antara kota A ke kota D adalah 5,6 km. Kenapa? Karena ini kesimpulannya, jarak antara kota A ke D adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A ke kota D. Baik, nah dari sana bisa kita simpulkan apa itu yang dimaksud dengan jarak antar titik. Jadi jarak antar titik adalah panjang ruas garis yang dibentuk dari kedua titik tersebut atau lintasan terpendek dari suatu titik ke titik yang lain. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita menentukan jarak antar titik dalam ruang. Oke, di sini ada dua bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Oke, yang pertama, pertanyaannya, jarak antara titik E dengan titik C. Kita lihat, E ke C, berarti langsung saja. Jawabannya panjang ruas garis EC. Kemudian, jarak antara titik E dengan titik G, E ke G adalah panjang ruas garis EG. Jarak antara titik A dengan titik C, adalah panjang ruas garis AC. Kemudian yang nomor 2, jarak antara titik P dan titik U, P ke U, ini adalah diagonal bidang ya, yaitu panjang ruas garis PU. Kemudian yang B, jarak titik P dengan titik V, P ke V, adalah panjang ruas garis PV. Kemudian jarak titik S dengan titik U adalah panjang ruas garis SU. Oke, selanjutnya kita ke latihan soal. Terdapat suatu kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk S. Tentukan jarak dari titik A ke C, jarak dari titik A ke G. Nah, langkah pertama, jika kita ingin menyelesaikan soal jarak dalam ruang, kita harus menggambar dahulu. Jadi kita harus menggambar dulu bangun ruangnya. Karena di sini kubus ABCDEFGH, kita gambarlah ABCDEFGH. Seperti ini ya gambarnya. Nah, kemudian yang A, yang ditanyakan jarak titik A ke C. Nah, jadi kita harus hubungkan jarak titik A ke C, yang mana adalah panjang ruas AC. Nah, dari sini kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Nah, karena kita bisa dapetin segitiga siku-siku dari gambar ini, yaitu segitiga ABC, ya, dengan siku-siku di B, atau bisa juga ACD. Nah, kalau di perhitungan saya, kita gunakan segitiga ABC. Jadi, kalau kita ingin mencari AC, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi, AC kuadrat sama dengan, karena rusuknya tadi adalah S, jadi, dan AB-nya adalah rusuknya, jadi S kuadrat, dan BC-nya juga sama, rusuk kubus sama ya. Jadi, BC juga rusuk kubus, jadinya S kuadrat. Jadinya AC kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 2S kuadrat. Jadi AC sama dengan akar 2S kuadrat. AC sama dengan S akar 2. Maka panjang diagonal bidang atau jarak antara titik A ke C adalah S akar 2. Oke, seperti itu ya. Jadi panjang diagonal bidang. Jadi semua diagonal bidang pada kubus panjangnya adalah S akar 2. Kemudian yang B yang ditanya adalah jarak antara titik A dengan G. Kita gambar deh A, G. Jadi kita hubungkan dulu ya kedua titiknya. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata ini tuh membentuk segitiga siku-siku juga, yaitu segitiga ACG. Di mana siku-sikunya ada di C. Dan ini juga bisa membentuk segitiga AGE, yang mana siku-sikunya di E. Tapi kita gunakan yang ACG aja ya. Nah, untuk mencari AG, jadinya karena ini sudah segitiga siku-siku, kita bisa gunain teorema Pitagoras. Jadi AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya tadi kan sudah kita cari sebelumnya, yaitu S akar 2. Ya kita masukin aja S akar 2
dipangkatkan 2 ditambah S kuadrat. Jadi AG kuadrat sama dengan S akar 2 kuadrat kan sama dengan S kuadrat, 2S kuadrat. Jadi 2S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 3S kuadrat. Jadi AG sama dengan akar 3S kuadrat. Jadi AG sama dengan S akar 3. Jadi panjang diagonal ruang atau jarak antara titik A ke titik G pada kubus adalah S akar 3. Nah, jadi kan AG ini diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus kan masih banyak ya, ada CE, ada HB, FD. Nah, itu tuh panjangnya sama semua, yaitu S akar 3. Dan diagonal bidang yang sebelumnya tadi, yang ini, berarti semua diagonal bidangnya juga S akar 2. Kita akan membuktikannya di GeoGebra. Nah, oke, sekarang saya sudah membuka aplikasi GeoGebra klasik nih. Nah, kita kan mau membuktikan jarak pada dalam ruang ya. Kita bisa gunakan 3D grafik. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah benar bahwa diagonal bidang pada kubus adalah S akar 2, di mana S adalah sisinya atau rusuknya, dan diagonal ruangnya adalah S akar 3. Untuk membuktikannya, kita coba bikin kubus dulu. Misalnya kita buat kubus, caranya begini ya, kita pilih cube. Misalnya kita mau rusuknya 4 satuan, jadi kita klik 0, kemudian kita klik 4. Nah, otomatis akan terbentuk kubus. Kita move dulu, kita ganti dulu warnanya supaya terlihat lebih jelas. Seperti ini ya. Nah, oke, kemudian kita hilangkan saja sumbunya. Nah, seperti ini. Oke. Tadi kan dibilangnya AC atau diagonal bidangnya adalah S akar 2. Jadi kalau 4 seharusnya ini AC-nya 4 akar 2. Kemudian AG-nya S akar 3. Jadi harusnya 4 akar 3. Coba kita buktikan. Di sini sebenarnya udah langsung ketahuan ya, bahwa panjangnya A ke C itu adalah 5,7 dan A ke G itu adalah 6,9. Tapi untuk mendapatkan hasil yang seperti kita dapatkan tadi, yang bentuk akar, kita bisa gunakan CAS atau kalkulator algebra system. Nah, di sini langsung aja kita tuliskan distance. Nah, kemudian kita pilih poin ke objek. Nah, poinnya yang pertama dari C ke objeknya tadi apa? Dari A ya, dari A ke C. Ke C. Oke. Apakah? Oh, ternyata benar. 4 akar 2. Nah, jadi A ke C ini 4 akar 2 itu benar ya. Kemudian di-scan lagi. Sekarang kita buktikan yang A ke G. Nah, yang ke A ke G ada ternyata 4 akar 3. Jadi benar ya. Kalau pada kubus, diagonal bidangnya adalah S akar 2, di mana S adalah rusuknya, dan diagonal ruangnya adalah S akar 3, di mana S adalah rusuknya. Jadi, kalau rusuknya 5, ya berarti diagonal bidangnya 5 akar 2. Diagonal ruangnya 5 akar 3. Seperti itu ya. Nah, ini tuh sama semua. Jadi, semua diagonal bidangnya panjangnya adalah 4 akar 2 dan diagonal ruangnya 4 akar 3. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke, yang kedua adalah jarak titik ke garis. Nah, untuk membahas jarak titik ke garis, kita pelajarin dulu deh apa itu proyeksi titik ke garis. Nah, proyeksi titik ke garis adalah jarak terpendek suatu titik terhadap garis tersebut yang ditarik secara tegak lurus dengan garis tersebut. Proyeksi sering juga disebut sebagai pencerminan. Nah, di sini ada contohnya. Titik P kita proyeksikan ke garis AB. Nah, caranya adalah menarik garis dari titik P menuju ke garis AB secara tegak lurus. Nah, jadi garis putus-putus ini
Jadi kita tarik garis putus-putus ini ya. Nah, kemudian titik perpotongannya kita sebut saja Hi di sini merupakan hasil proyeksinya. Jadi Hi ini merupakan hasil proyeksi dari titik P ke garis AB. Nah, jadi jarak P ke garis AB adalah panjangnya PQ ini. Yang mana PQ ini disebut juga sebagai garis proyektor. Seperti itu ya. Jadi ruas garis PQ ini disebut jarak antara titik P ke ruas garis AB. Sehingga jarak antara titik ke garis adalah lintasan terpendek dari titik ke garis yang saling tegak lurus. Gitu. Oke, selanjutnya kita menentukan jarak titik ke garis dalam ruang. Yang nomor 1, jarak antara titik E dengan ruas garis AB. E ke AB. Oke, mana E? Ini ya, E ke garis AB. Nah, kita harus hubungkan titik E ke garis AB secara tegak lurus. Berarti kan tegak lurusnya itu di sini ya, di titik A ini. Maka EA ini adalah jarak antara titik E ke ruas garis AB. Jadinya jarak antara titik E dengan ruas garis AB adalah panjang ruas garis EA. Oke, yang B, jarak antara titik C dengan ruas garis AB. C ke AB. Kan kita tarik ya dari titik C ke ruas garis AB. Secara lurus, tegak lurus. Nah, jadinya jarak antara titik C dengan ruas garis AB adalah panjang ruas garis BC. Kemudian yang balok, jarak antara titik W dengan ruas garis TU. W dengan TU. Nah, tegak lurusnya kan di sini ya. Maka jaraknya adalah panjang ruas garis WT. Kemudian yang B ada jarak antara titik R dengan ruas garis PQ. R di sini, PQ di sini, maka jarak R ke PQ adalah panjang ruas garis RQ. Karena tegak lurusnya di sini. Oke. Oke, selanjutnya nih, konsep yang mungkin digunakan untuk menentukan jarak titik ke garis. Di sini ada luas segitiga, jadi kita harus ingat ya rumus ini. Siapa tahu digunakan. Oke, di sini ada segitiga siku-siku di C, segitiga ABC yang siku-siku di C. Nah, luasnya kan setengah kali alas kali tinggi ya. Nah, di gambar pertama yang menjadi alas adalah AB, sisi AB. Jadinya setengah kali AB dikali tingginya adalah CD. Jadi tingginya adalah CD. Kemudian kita putar gambar ini menjadi seperti ini, sehingga alasnya adalah CA atau AC dan tingginya BC. Jadinya luasnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi, jadi setengah kali AC kali BC. Nah, luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ABC. Setengah, oke, ini yang pertama, luas segitiga pertama yang ini ya, setengah kali AB kali CD, kemudian sama dengan setengah kali AC kali BC. Nah, kemudian setengahnya bisa kita coret, sehingga AB dikali CD sama dengan AC dikali BC, sehingga CD sama dengan AC dikali BC per AB. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui limas beraturan TABCD, panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Tentukan jarak titik B dan rusuk TD. Jarak rusuk B ke TD ya. Nah, pertama kita harus menggambar dahulu limasnya. Nanti gambarnya kan menjadi seperti ini. Kemudian kita hubungkan jarak titik B, maksud saya kita proyeksikan, kita proyeksikan titik B ke garis TD. Nah, ketika kita proyeksikan, titik perpotongannya itu disebut, nah hasil proyeksinya kita namakan P ya, misalnya kita namakan P. Jadi, P adalah proyeksi titik B ke TD. Nah, jarak titik B ke rusuk TD adalah panjang ruas garis BP. Jadi, panjang BP inilah yang kita cari. Cara mencarinya bagaimana? Nah, di sini
kita kan bisa lihat ada segitiga TBD ya. Ada segitiga TBD. Nah, kita gunakan konsep luas segitiga yang barusan kita bahas. Jadi, kita harus cari dulu TO-nya. TO sama dengan TB kuadrat dikurangi OB kuadrat, ya. TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Dari sini ya, kita gunakan yang segitiga TOB, yang mana siku-sikunya di O. TO sama dengan akar TB kuadrat dikurangi BO kuadrat. Sama dengan TB-nya kan 6 ya. 6, jadinya 6 kuadrat, dikurangi OB-nya. Nah, OB ini adalah setengah dari BD. Nah, BD ini kan adalah diagonal bidang pada persegi ya, persegi. Karena AB-nya kan 3, BC-nya kan 3. Jadi BD-nya itu 3 akar 2. Sehingga setengahnya adalah 3/2 akar 2. Kita kuadratkan sehingga hasilnya adalah 3/2 akar 14. Kemudian kita gunakan konsep luas segitiga, jadi luas segitiga TBD sama dengan luas segitiga TBD. Yang pertama, untuk segitiga TBD yang pertama, di sini kita gunakan tingginya yang TO. Jadi alasnya BD, jadi setengah kali BD dikali TO. Sama dengan yang kedua, kita gunakan tingginya yang BP, yang alasnya TD. Jadi setengah kali TD dikali BP. Jadi BP sama dengan BD dikali TO per TD. Sama dengan BD-nya tadi 3/2 dikali TO-nya adalah 3/2 akar 14 per TD-nya 6. Jadinya hasilnya 3/2 akar 7. Jadi jarak titik B ke rusuk TD adalah 3/2 akar 7. Oke, kita ke contoh lainnya. Suatu kubus ABCDEFGH mempunyai rusuk dengan panjang 6 cm. Titik P terletak di tengah-tengah rusuk CG. Tentukan yang A jarak titik P ke garis FB, yang B jarak titik B ke garis EG. Oke, yang pertama adalah titik P ke garis FB. Pertama kita gambar dulu ya kubusnya. Kemudian kan P terletak di tengah rusuk CG, berarti di sini. Kemudian yang ditanya adalah P ke FB. Kita perhatikan P ke FB. Kita kan harus menarik garis yang tegak lurus ya, dari titik P ke garis BF. Nah, nanti panjangnya ini kan sama ya dengan BC. Sama juga dengan FG. Yang mana BC, FG itu adalah rusuk. Jadi, P ke BF itu sama dengan panjang rusuk kubus. Sehingga hasilnya adalah 6 cm. Oke, yang B, jarak titik B ke garis EG. Oke, kita harus gambar dulu. Jadi B ke garis EG. EG-nya kita sambungkan dulu, EG-nya. Kita hubungkan. Kemudian kita proyeksikan titik B ke garis EG. Jadi kita tarik garis yang tegak lurus dari B ke EG. Sehingga titik perpotongannya ini, atau hasil proyeksinya, kita sebut saja titik O. Jadi kita harus mencari panjangnya BO. Karena BO adalah jarak antara titik B ke garis EG. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Di sini kita bisa gunakan segitiga BOE atau BOG juga bisa. Di sini saya pakai BOE ya. BOE yang mana siku-sikunya ada di O. Sehingga kalau kita ingin mencari BO, BO sama dengan akar BE dikurangi EO kuadrat. Oke, BE ini kan adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang pada kubus itu adalah rusuk akar 2. Karena rusuknya 6, jadinya 6 akar 2. Seperti itu. Jadi BE kuadratnya 6 akar 2 kuadrat dikurangi EO. Oke, EO kan setengahnya dari EG. EG ini kan
diagonal bidangnya juga ya, jadinya pasti panjangnya 6 akar 2. Jadi setengahnya adalah 3 akar 2 kuadrat. Oke. Jadinya kita hitung, hasilnya adalah akar 72 dikurangi 18, sehingga sama dengan akar 54, sama dengan 3 akar 6 cm. Oke, kita coba buktikan lagi dengan GeoGebra. Kita buat dulu kubusnya. Kita pilih kub, kemudian karena 6 cm, kita klik 0 dan 6. Nah, akan otomatis terbentuk kubus. Kita ganti dulu warnanya supaya terlihat dengan jelas. Oke, seperti ini ya. Sumbunya kita hilangkan. Oke, jadinya seperti ini. Nah, kemudian titik P berada di tengah CG. Bagaimana caranya? Kita pilih yang midpoint, kemudian kita arahkan ke CG, di garis manapun di CG ya pokoknya. Nah, nanti akan terbentuk. Kemudian yang ditanyakan, garis ini P ya tadi namanya. Kita bisa ganti namanya P supaya sesuai dengan soalnya kalau kita mau. Oke, seperti ini jadinya. Nah, kemudian P ini ke garis BF. P ke garis BF. Caranya bagaimana kita proyeksikan titik P ke garis BF. Caranya kita gunakan ini. Perpendicular line. Dari titik P kita arahkan ke BF. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, titiknya itu akan di sini. Kita bisa intersect ya, perpotongannya kita tandai di sini. Nah, jadi jarak titik P ke BF ini adalah PI. Yang mana ini sama dengan CB, sama juga dengan GF. Bisa dilihat dengan jelas ya. Untuk membuktikan apakah itu sama, ini nih. Distance or length. Kita klik P dan I. Nah, langsung muncul 6. Karena tadi rusuknya 6. Jadi, PI atau jarak titik P ke BF adalah 6 cm. Oke, di sini kita sudah memiliki kubus dengan rusuk 6 cm ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah titik B ke EG. Jadi, langkah pertama adalah kita hubungkan titik E ke titik G. Kita pilih segmen, kita klik titik E, kemudian kita klik titik G. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita proyeksikan titik B ke titik EG. Caranya kita pilih perpendicular line. Kenapa? Karena proyeksi itu kan kita menarik garis yang tegak lurus ya. Dari titik ke garis yang dituju. Kita klik di sini. Nah, titik perpotongannya ini kita tandai dengan intersect. Kemudian, nah, jadi titik I. Titik I adalah hasil proyeksinya, sehingga jarak titik B ke garis EG adalah panjang garis BI. Cara mencari panjang BI berapa? Kita bisa gunakan distance or length. Tinggal kita klik B dan I. Nah, di sini langsung muncul ya, ternyata adalah 7,3 cm. Coba kita buktikan apakah benar bahwa ini adalah garis yang terpendek atau panjang lintasan yang terpendek yang bisa dilalui titik B menuju ke garis EG. Karena kan konsepnya jarak titik ke garis adalah jarak yang terpendek ya. Coba kita bikin garis lagi yang menghubungkan titik B ke sini ya, ke garis EG. Oke, kita buat lagi
Ini misalnya. Oke. Seperti ini ya cara membuatnya. Ini. Nah, kemudian kita pilih distance or length untuk mengetahui berapa panjangnya. Dari B ke L. B ke L. Ternyata 7,7. Itu. Kemudian kalau B ke J. B ke J 7,4. Nah, kemudian coba lagi. B ke K. 7,5. Jadi di sini terlihat ya. Lihat jelas bahwa yang memiliki jarak terpendek adalah B ke I, yang mana B ke I ini tegak lurus. Kalau kita ingin membuktikan atau melihat sudutnya, kita pilih angle, terus kita tandai B, I, E, atau B, I, G, bisa juga. Ini 90 derajat. Tegak lurus itu kan artinya garis yang membentuk sudut 90 derajat. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah jarak titik ke bidang. Cara untuk menentukan jarak titik ke bidang itu hampir sama dengan mencari jarak titik ke garis. Langkah pertama yaitu melakukan proyeksi titik ke bidang. Oke, di sini ada contohnya. Kita akan memproyeksikan titik A ke bidang alfa. Nah, caranya tarik garis yang tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Nah, titik merah ini ya. Garis merah ini ya. Kita tarik. Nah, jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang ruas garis A aksen. Ya, perpotongan. Nah, perpotongannya ini adalah A aksen. Dengan titik A aksen merupakan proyeksi titik A pada bidang alfa. Nah, ruas garis AA aksen ini dapat tegak lurus dengan garis-garis manapun asalkan berada pada bidang alfa. Jadi kalau kita tarik garis di bidang alfa, yang hijau ini ya, yang hijau, ketika kita tarik garisnya, maka dia akan membentuk garis yang saling tegak lurus dengan garis AA aksen. Seperti itu. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan jarak antara titik ke bidang? Jarak antara titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang terpendek atau tegak lurus antara suatu titik dengan suatu bidang. Oke, menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang. Yang pertama, jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Kita lihat dulu, DCGH. Berarti yang ini ya. Jarak, nah, berarti B ke DCGH, berarti kan yang tegak lurus itu di sini ya. Di C. Berarti jawabannya adalah panjang ruas garis BC. Kemudian jarak antara titik C ini dengan bidang ADHE, arti ADHE adalah kita tarik aja garisnya. Nah, berarti di sini ya, CD. Kemudian yang balok, jarak antara titik P dengan bidang RSWV. RSWV. Kita lihat RSWV. Berarti P ke RSWV adalah yang ini. Yaitu PS. Jadi panjang ruas garis PS. Kemudian jarak antara titik T dengan bidang HRVU adalah panjang ruas garis TU. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 5 cm, titik Q adalah titik tengah rusuk BF, tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Oke, kita akan coba menyelesaikannya langsung dengan GeoGebra. Oke, pertama kita buat dulu kubusnya, kita buka Q. Karena 5 cm, kita pilih 0, 5. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya ya. Seperti ini. Oke, kita ganti warnanya. Oke. Nah, kemudian
diketahui bahwa titik Q berada di tengah garis BF. Jadi kita bisa gunakan ini, midpoint or center. Kita klik di garis BF. Nah, ada titik I. Titik ini tadi kan di soalnya titik Q, jadi kita ganti saja titik Q seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan jarak titik H ke bidang ACQ. Jadi, kita buat dulu bidang ACQ-nya. Kita gunakan poligon, kemudian kita klik ACQ, kita hubungkan. Oke, kan terbentuk bidang segitiga seperti ini. Kemudian yang ditanyakan dari H ke bidang ini ya. Nah, kita langsung saja gunakan perpendicular line. Kita proyeksikan titik H ke bidang ACQ. Kita klik. Nah, titik perpotongannya kita tandai, kita gunakan intersect. Nah, seperti ini jadi I. Nah, jadi jarak dari titik H ke bidang ACQ adalah panjang ruas garis HI. Kalau kita ingin menghitung manual, kita bisa menghubungkan atau mencari yang mana yang menghasilkan segitiga siku-siku. Kita bisa gunakan HDI, ini juga bisa. Karena ini ya, DI. Karena HDI ini akan siku-siku di D. Jadi untuk mencari HI, kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yang mana HI ini merupakan sisi miringnya. Jadi HI nanti sama dengan akar DI kuadrat ditambah DH kuadrat. Seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita hitung dengan segitiga HIQ. Jadi seperti ini ya jadinya. Bentar. I kita hubungkan. Coba kita hubungkan I dengan Q, kemudian kita hubungkan Q dengan H. Nah, seperti ini. Nanti siku-sikunya akan berada di sudut I. Nah, tapi kan kita harus cari lagi HQ-nya. Bagaimana cara mencari HQ-nya? Ya, kita bisa gunakan lagi ini. Kita mau cari HI, sekarang kan yang ditanya HI itu berapa? Kita bisa gunakan ini ya, distance or length. H ke I. Nah, langsung 6,1. Kita bisa gunakan cas. Kita tulis distance. Nah, kita hubungkan H ke I. Nah, hasilnya adalah 5/2/6. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kalau mau menghitung secara manual, nanti bisa seperti ini ya. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan hari ini? Jadi, jarak dua objek dalam dimensi 3 adalah lintasan terpendek atau jarak terpendek yang ditarik dari kedua objek tersebut. Jadi, kalau objeknya adalah titik ke titik, berarti panjang lintasan terpendek dari titik ke titik. Itulah yang dimaksud dengan jarak. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.